Oke, sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Yes. Dan Jawab yang semangat ya, jawab yang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, semuanya sudah semangat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidadali doa, wahid, isnain, salasa, Udallah jama'atan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wabillahi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbina zidni ilma waj'alni minal sholihin. Ya Rabbal Alamin. Oke, semuanya hari ini sudah sarapan? Sudah. Hari ini harus semangat. Sudah siap belajar hari ini? Are you ready? Yes, we are ready. biar Radi. Oke, ikut semuanya. Jadi hari ini hari Selasa. Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Hari ini kita belajar tematiknya ada IPA dan Bahasa Indonesia. Lalu dilanjutkan untuk moloknya nanti PAI ya sama Ustazah Ismi. Oke, Ustazah mulai dulu dari IPA. Ini ada berapa pelajaran? Hari ini setiap hari ada 3 pelajaran ya. Ada 2 tematik, lalu ada 1 molok. Sudah terlihat di layar kalian ya? Sudah. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar organ pernafasan pada hewan dan pada manusia. Ya. Hari ini kita belajar IPA yang ada di tema 2. Kita sudah masuk di tema 2, subtema 1 ya. Nah, ada bacaan. Ini di buku tema kalian juga sudah ada di halaman, sebentar, saya bukakan dulu. Ada di halaman berapa ya ini? Ada di buku tema 2. Coba kalian juga mencari di buku temanya yang ada Dayu sedang melihat akuarium. Ada di halaman 2. 2, Us. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ada di halaman 2 ya. Coba Ustazah mau dibantu untuk membaca. Ustazah mau siapa ya? Mas Java baca paragraf yang pertama, Mas Java. Judulnya dibaca dulu ya. Dayu dan ikan hias.
Mas Java? Dengar suara Ustazah? Ustazah tadi halaman berapa? Halaman 2, halaman 2. Oke, Ustazah minta bantuan Mbak Zahra deh, Mbak Zahra. Baca paragraf 1 ya, Mbak Zahra. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Sekarang paragraf kedua Mbak Gendis. Ustazah minta bantuan Mbak Gendis untuk membaca paragraf kedua. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Oke, terima kasih Mbak Gendis. Nah, dari bacaan ini, menurut kalian apa ya yang dilakukan ikan-ikan itu? Dia membuka mulutnya lalu menutup. Membuka mulutnya lalu menutup. Dia lagi apa ya? Minum air. Apa sedang minum air? Sedang apa ya ikannya itu? Bernafas, Us. Bernafas, oke. Ya betul, jadi ikan itu kalau membuka, menutup, terus kadang ada gelembungnya, itu dia sedang bernafas ya. Kira-kira di sini ada yang tahu ikan itu bernafas menggunakan apa ya alat pernafasan ikan ya? Insang. Insang. Coba ya kita bahas. Jadi hari ini kita akan membahas alat pernapasan hewan dan manusia ya. Oke. Nah, organ pernafasan hewan. Alat pernafasan hewan itu ada bermacam-macam ya, tergantung pada tempat hidupnya. Hidupnya di darat atau di air. Ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan insang, dan ada yang bernafas dengan kulit. Ya, jadi ada bermacam-macam organ pernafasan hewan. Ada yang paru-paru, ada yang insang, dan ada yang menggunakan kulit ya. Nah, sekarang yang pertama itu hewan mamalia. Siapa yang tahu hewan mamalia itu hewan yang seperti apa ya? Hewan seperti apa? Yang melahirkan. Hewan yang melahirkan Menyusui dan melahirkan. Iya, hewan yang melahirkan atau hewan yang menyusui, hewan yang mempunyai yang menyusui anaknya ya, itu namanya hewan mamalia ya. Alat pernafasan pada hewan mamalia itu hampir sama dengan manusia karena hewan ini ada hidup di darat dan ada yang di air. Contohnya ini hewan mamalia yang hidup di darat ya, seperti kambing, sapi, kuda, kelinci ya, itu mamalia yang hidup di darat. Alat pernafasannya berupa hidung, tenggorokan, dan paru-paru ya. Kalau mamalia yang hidup di darat itu alat pernafasannya adalah paru-paru, menggunakan paru-paru. Ini contohnya kuda. Coba kalian perhatikan di sini ada gambar kuda. Ya, jadi hidung, lalu trakea, dan di sini letak paru-parunya. Nah, paru-paru itu ada bronchiolus, ada alveoli, jadi hampir sama, hampir mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi kalau ada pertanyaan hewan mamalia yang hidup di darat seperti kambing, sapi, kuda, alat pernafasannya adalah paru-paru. Oke, selanjutnya mamalia yang hidup di air. Ada juga loh mamalia yang hidup di air. Contohnya adalah ikan paus dan lumba-lumba. Jadi ikan paus dan lumba-lumba ini bernafas menggunakan paru-paru, tetapi dilengkapi dengan katup ya. Ada katupnya. Katup ini akan menutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan. Makanya kalian kalau pernah tahu
lumba-lumba sama ikan paus itu kan kadang sering muncul ke permukaan. Dia itu sedang bernafas ya. Kalau di permukaan di atas itu berarti dia katupnya terbuka. Tapi saat dia menyelam di dalam air, dia itu katupnya tertutup. Jadi kalau ada pertanyaan, alat pernafasan paus adalah paru-paru. Alat pernafasan ikan paus itu paru-paru dan alat pernafasan ikan lumba-lumba adalah paru-paru, tetapi dilengkapi dengan katup ya. Oke, selanjutnya ikan. Nah, ikan dayu tadi ya. Ikan itu bernafas menggunakan insang. Nama alat pernafasan ikan adalah insang. Insang ini terletak di sisi kanan, ya, di sisi kanan dan kiri kepalanya. Jadi di sini ada insangnya, itu alat pernafasan pada ikan. Nah, ini saat mulut ikan terbuka, ya, mulutnya saat terbuka, insangnya menutup sehingga air masuk melalui rongga mulut. Saat mulut ikan tertutup, insangnya terbuka sehingga air akan keluar dan terjadi pertukaran gas. Jadi, saat mulutnya terbuka, insangnya tertutup, airnya masuk, ya kan? Setelah masuk, mulut ikannya tertutup, insangnya terbuka sehingga airnya keluar dan terjadi pertukaran gas ya. Ini cara bernafasnya ikan ya, menggunakan insang. Kalian lihat kalau mamalia tadi menggunakan paru-paru, kalau ikan itu menggunakan insang. Oke, selanjutnya adalah burung. Burung atau apes. Jadi nama lain dari burung adalah apes ya. Alat pernafasan pada burung adalah paru-paru. Tetapi burung memiliki pundi-pundi udara yang berguna untuk menyimpan cadangan udara. Jadi kalau burung itu bernafas menggunakan paru-paru, tetapi dia punya pundi-pundi udara. Nah, maaf, ini adalah gambarnya ikan ya, ini insangnya ikan ini. Sebentar. Ini tadi gambarnya ikan. Jadi ini insangnya ikan tadi ya. Kalau mulutnya ikan terbuka, airnya masuk. Lalu saat mulutnya tertutup, insangnya terbuka, jadi airnya bisa keluar. Nah, ini coba diperhatikan, ini burung. Burung atau apes. Saat burung tidak terbang, bernafas dengan paru-paru. Jadi saat burungnya hinggap di pohon, saat nggak terbang ya, saat tidak terbang, itu burung bernafas menggunakan paru-paru. Tapi saat terbang, saat burungnya terbang di udara itu, dia bernafas menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Nih, coba kalian perhatikan gambarnya. Jadi udaranya ini masuk dari mulut, dari paruhnya ya. Lalu masuk ke trakea dan di sini paru-paru dan punya pundi-pundi udara atau kantung udara di sini untuk menyimpan udara. Ya, tapi saat terbang dia bernafasnya menggunakan ini udara yang ada di kantong udaranya, yang ada di pundi-pundi udara. Ya, ini saat udaranya masuk. Nah, ini saat udaranya keluar. Kantong udara dalam paru-paru. Gimana Mas Gusti mau bertanya? Burung itu kalau terbang itu kan pakai itu kantungnya itu. Caranya itu gimana? Gimana? Caranya Ya apa kan itu udaranya dalam tubuh itu gimana? Kan harus ya kan tadi kan
Ya, tadi kan saat dia tidak. Oh iya, Mas Izam, silakan. Jadi, kalau tidak terbang, dia kan bernafas menggunakan paru-paru. Lalu dia menyimpan cadangan udaranya di pundi-pundi udara di sini. Nah, saat sudah di pundi udaranya dia sudah penuh, nah dia mau terbang, jadi dia bisa bernafas. Makanya burung kan nggak selalu terbang terus, ya kan? Jadi saat terbang menggunakan pundi-pundi udara, saat tidak terbang menggunakan paru-paru. Mbak Zakira tadi tanya minggu ini pembelajarannya minggu keempat atau kelima? Minggu kelima. Minggu ini masuk minggu kelima ya. Tema 1, subtema 2. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang hewan reptil. Nah, hewan reptil itu seperti ular, lalu ada kadal, ya, itu adalah hewan reptil. Oke, hewan reptil itu adalah hewan yang melata ya. Reptil bernafas dengan paru-paru. Yo, diingat-ingat tadi sudah belajar hewan mamalia menggunakan paru-paru ya. Lalu ada ikan menggunakan insang. Lalu aves, burung menggunakan paru-paru tapi punya pundi-pundi udara. Sedangkan reptil itu menggunakan paru-paru, contohnya ular, cicak, buaya, kura-kura itu menggunakan paru-paru. Nah, jadi cara bernafasnya udara masuk melalui hidungnya, lalu ke batang tenggorokan, dan kemudian ke paru-parunya. Ya, jadi hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Jadi dia bisa kura-kura makan daging. Kura-kura makannya apa? Makannya buah-buahan kan? Iya, Buah-buahan, tumbuhan gitu ya kura-kura itu. Kok reptil? Iya kan dia melata. Kalau reptil kan nggak harus yang makan binatang. Dia yang jalannya melata itu namanya reptil. Ya bukan berarti yang makannya daging. Oke, selanjutnya amfibi. Amfibi tadi hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan yang hidup di dua alam ya. Contohnya adalah katak. Dia bernafas, pernafasannya ada insang, ada paru-paru dan kulit. Jadi kalau katak yang masih berudu, masih berupa berudu, kecebong yang kayak di upin-ipin itu ya, itu dia bernafasnya menggunakan insang. Jadi saat katak masih menjadi berudu atau kecebong itu bernafasnya menggunakan insang. Tetapi saat sudah dewasa, ya saat kataknya sudah dewasa, sudah besar, itu dia bernafasnya menggunakan paru-paru dan kulit. Ya, gimana Mas Java? Us kura-kura juga pakai apa itu insang sama paru-paru, Us. Kura-kura. Kura-kura, oh iya berarti dia saat di air mungkin dia punya insang. Oh iya, Us. Nanti Ustazah jelaskan lagi ya untuk kura-kura. Selanjutnya ini tadi kalau katak sudah dewasa itu menggunakan paru-paru dan kulit ya. Diingat-ingat saat berbentuk kecebong dia insang, saat sudah dewasa dia menggunakan paru-paru dan kulit. Gimana Mas Gusti? Kalau masih muda itu kan masih ada ekornya toh, Us. Itu sudah punya paru-paru atau itu harus di air dulu atau sudah bisa di darat? Ya, kalau dia sedang di air, masih hidupnya di air, itu dia masih menggunakan insang. Tapi kalau sudah dewasa, sudah bisa sudah
terbentuk paru-paru. Nah, itu dia menggunakan paru-paru. Ya. Oke. Selanjutnya serangga. Nah, serangga itu bernafasnya menggunakan trakea. Kalau serangga menggunakan trakea, contohnya belalang, nyamuk, lalat, kupu-kupu itu termasuk serangga. Dia bernafas menggunakan trakea, ya. Oke. Jadi kalau serangga bernafasnya menggunakan trakea. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Jadi di sini ada namanya spirakel. Ini adalah pori-pori kecil untuk udara masuk, ya. Selanjutnya, udaranya beredar melalui pembuluh udara kecil. Jadi, kalau serangga itu udaranya masuk melalui spirakel atau pori-pori kecil yang ada di permukaan tubuhnya. Ya. Nah, lalu alat pernapasannya namanya adalah trakea. Ya. Ini untuk serangga. Selanjutnya cacing tanah. Kalau cacing tanah itu bernafasnya menggunakan kulit yang ada di permukaan tubuh. Suaranya Dilakukan agar suaranya putus-putus. Oke. Ada ulangi. Cacing tanah menggunakan kulit untuk bernafas, ya. Cacing tanah menyukai tempat yang lembab. Hal ini dilakukan agar kulit cacing selalu basah dan berlendir. Nah, karena kondisi tersebut, cacing akan lebih mudah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi udaranya masuk langsung melalui kulitnya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, cacing bernafas menggunakan apa? Jawabannya adalah menggunakan kulit atau permukaan tubuhnya. Ya. Oke, jadi tadi hewan itu kalau yang pertama tadi mamalia menggunakan paru-paru, ya. Lalu ikan menggunakan insang. Lalu burung menggunakan paru-paru, tapi dia punya pundi-pundi udara. Selanjutnya reptil paru-paru, lalu amfibi kalau masih kecil insang, kalau sudah besar sudah dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Lalu serangga menggunakan trakea, cacing tanah menggunakan kulit, ya. Oke, selanjutnya organ pernafasan pada manusia. Nah, ini kita belajar organ pernafasan pada manusia. Ya, jadi bernafas itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, ya. Bernafas itu proses menghirup udara yang mengandung oksigen. Yang dihirup namanya oksigen. Sedangkan yang dihembuskan itu adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Nah, organ pernafasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada namanya alveolus. Nah, ini coba kalian perhatikan. Di sini hidung, ya. Lalu di sini adalah faring. Di bawahnya adalah laring. Lalu di bawahnya lagi adalah trakea. Dan yang di sini huruf E ini adalah bronkus. Lalu yang dua ini kanan kiri ini namanya paru-paru. Di dalam paru-paru ada namanya alveolus.
ya. Lalu yang di sini namanya diafragma, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah hidung. Hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara yang di dalamnya terdapat rambut pendek untuk menyaring kotoran udara. Jadi, di dalam hidung itu ada rambut-rambutnya itu untuk menyaring kotoran ya. Ini hidung ya. Nah, yang kedua adalah faring. Faring itu yang ada di sini. Faring ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laryngofaring. Ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan, yaitu masuknya udara ke pita suara dan menghasilkan suara. Dan saluran pencernaan membawa makanan ke kerongkongan. Jadi di sini itu kalau udara masuknya ke faring, kalau makanan masuknya ke kerongkongan. Jadi di sini ada patutnya. Makanya kadang-kadang kalau kalian tersedak itu berarti ada yang masuk ke faring, harusnya masuk ke kerongkongan. Kalau buru-buru, makanya kalau makan nggak boleh buru-buru ya. Nanti bisa tersedak itu dia masuk ke sini, ke saluran pernafasan, berbahaya itu ya. Selanjutnya ada laring. Nah, kalau laring itu ada di bawahnya faring tadi. Ini merupakan saluran pernafasan yang membawa udara ke trakea. Jadi tadi dari hidung, lalu faring, dan kemudian laring. Nah, setelah dari laring, dia menuju ke trakea. Udaranya masuk ke trakea. Trakea atau kerongkongan merupakan jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru ini ya. Selanjutnya bronkus. Nah, kalau bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan untuk memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke paru-paru. Ya, yang di sini namanya bronkus. Nah, sedangkan yang di bawahnya yang bercabang-cabang banyak ini namanya bronkiolus ya. Kalau bronkiolus itu di dalam paru-paru percabangan dari bronkus. Jadi yang di luar tadi bronkus, kalau di dalamnya paru-paru adalah bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat namanya alveolus. Ya, di alveolus itu terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, di dalam paru-paru sini ada namanya alveolus. Nah, paru-paru ini adalah organ pernafasan terpenting. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap yang disebut pleura. Jadi selaput yang membungkus paru-paru namanya pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Jadi kalau ada pertanyaan selaput paru-paru namanya pleura ya. Kalian sudah tahu namanya alveolus belum? Bentuknya seperti apa? Bentar, Ustazah bukakan gambarnya alveolus. Gak ada gambarnya. Ya, sebentar. Belum Ustazah bukakan. Ustazah carikan gambar alveolus. Bentar. Nah, bisa terlihat di sini gambarnya alveolus itu seperti ini, kayak buah anggur ya. Jadi di dalam paru-paru itu ya, tadi kan di sini namanya bronkus, lalu bronkiolus itu yang bercabang. Nah, di dalamnya paru-paru ini ada namanya alveolus. Ini seperti kayak anggur bulat-bulat gitu ya. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau ada pertanyaan di mana pertukaran
oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya adalah di alveolus ya. Oke. Selanjutnya sebentar. Nah, ini coba kalian perhatikan di paru-paru kalian. Ini jadi kalian di dada itu ada namanya paru-paru ya, ada di kanan dan di kiri. Nah, yang A ini kanan, yang ini adalah kiri. Nah, yang di luar ini namanya bronkus. Lalu yang huruf C ini otot-otot dinding yang di bronkus. D itu di sebelah mana D? Nah, D di sini adalah ruang udara di dalam bronkus. Yang E ini bagian dalam bronkus. Yang huruf F, nah ini adalah alveolus atau alveoli. G ada ruang udara, H ada pembuluh darah, dan I adalah bronchiola. Di buku kalian juga sudah ada ya di halaman sebentar. Ini di halaman 14. Coba dibuka di halaman 14. Dibuka di halaman 14, di situ sudah ada gambarnya ya. Ada gambar paru-paru kalian. Di halaman 15 juga sudah ada. Di situ sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan pernafasan pada manusia. Sedangkan yang hewan tadi juga sudah ada di buku mulai halaman 4 ya, mulai halaman 4 sampai halaman 11 ya. Di situ ada alat pernafasan hewan, kalau alat pernafasan manusia ada di halaman 13 sampai 15 ya. Oke, nah sekarang pernafasan pada manusia itu ada dua ya. Namanya yang pertama pernafasan dada dan yang kedua adalah pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu karena kerja otot tulang rusuk ya. Sedangkan pernafasan perut itu terjadi karena kerja otot diafragma yang tadi ini. Jadi udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar, diafragmanya menjadi daftar. Saat kita menghirup, udara masuk, nah perutnya kan terasa terangkat, ya kan? Nah saat udara keluar, menghembuskan karbon dioksida, tulang rusuknya bergerak masuk, diafragmanya mengalami relaksasi. Ini gerakan otot diafragma saat bernafas. Ya, diingat pernafasan manusia ada dua, pernafasan dada yang kerja otot tulang rusuk, sedangkan yang kedua pernafasan perut itu terjadi karena kerja otot diafragma. Ya. Nah, sebelum ke latihan soal, Ustazah punya lagu tentang pernafasan pada manusia. Terlihat di layar kalian ya. Biar semangat, ayo nyanyi semuanya. Ya, dengarkan dulu, Ustazah beri contoh lagunya. Ini menggunakan lagu Anak Kambing Saya. Nadanya seperti ini. Mana di mana anak kambing saya? Tahu kan lagunya? Tahu ya lagunya? Oke, Ustazah beri contoh dulu. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring-laring trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Bisa? Bisa ya? Insya Allah.
Oke, sekarang mikrofonnya dinyalakan semua. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, dengan ketiga, nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo belajar Dalam pernapasan, oksigen kehidupan, sampai Nah, ini hanya untuk belajar ya, hanya untuk belajar dihafalkan supaya kalian semakin paham untuk sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi ini bisa kalian catat dulu lagunya untuk belajar. Nanti untuk tugasnya ada sendiri. Nanti tugasnya ada 5 soal ya. Sebelum menulis tugas ini dicatat dulu ya. Di screenshot juga boleh. Di screenshot boleh, ditulis dulu juga boleh. Ya, ditulis sistem pernafasan anak kambing saya. Nanti untuk kalian belajar bisa dengan lagu ini ya, biar hafal. Jadi kalau ditanya sistem pernafasan manusia itu ada apa saja? Oksigennya masuk ke hidung, lalu faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Di alveolus itu pertukaran karbon dioksida dan CO2. Oksigen dan CO2 ya, oksigen, O2 dan CO2 ya. Jadi urutannya seperti itu, tidak boleh terbalik ya. Mulai dari hidung, faring, laring, trakea, lalu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya. Catat dulu, Ustazah beri waktu 5 menit untuk mencatat ini ya. Selanjutnya nanti menulis soal. Terus boleh kapan nulis lagunya ini toh? Gimana Mas Gusti? Nulis lagunya ini. Liriknya ini. Mohon maaf kurang jelas gimana? Nulis liriknya ini. Bisa bertanya di chat ya, maaf ya. Suaranya kurang jelas. Bisa ditulis di chat. Sudah belum menulisnya? Nulis. Itu tuh. Oke, jadi sambil menulis
Saya jelaskan untuk yang kura-kura tadi ya. Nah, kura-kura itu ternyata ada berbagai jenis ya. Ada kura-kura yang hidupnya hanya di darat, ada kura-kura yang bisa hidup di air. Nah, ada kura-kura yang hidupnya saja di air itu seperti penyu ya. Penyu itu kan di air. Nah, kalau kura-kura yang hidupnya di air itu dia punya alat pernafasan ya, jadi paru-parunya itu nanti dilengkapi ada alatnya tertentu ya, ada alatnya tertentu tapi tetap menggunakan paru-paru ya. Paru-parunya itu ada di bawah tempurungnya, tapi dengan jenis kura-kura tertentu ada tambahan alat pernafasan yang bisa digunakan di dalam air. Jadi seperti ikan lumba-lumba tadi, dia kan juga menggunakan paru-paru, tetapi saat dia di dalam air kan ada katupnya tadi ya, jadi ada tambahan alatnya khusus kalau kura-kura yang di dalam air ya. Seperti burung tadi juga seperti itu kan, burung saat dia tidak terbang menggunakan paru-paru, tapi saat dia terbang dia menggunakan pundi-pundi udara. Oke, sudah ya. Ustazah lanjutkan ke soal hari ini. Disiapkan buku tematiknya. Menulis ini ada 5 soal. Ini tanggal 10 Agustus ya. Ya, ditulis tugas IPA Selasa 10 Agustus 2021. Jadi yang pertama, tempat pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida yang berada di paru-paru adalah titik-titik. Tempatnya tadi yang bentuknya kayak anggur tadi, bulat-bulat, itu namanya apa? Lalu yang kedua, jelaskan perbedaan alat pernafasan. Perbedaan alat pernafasan berudu dengan katak dewasa. Kalau berudu tadi pernafasannya menggunakan apa? Kalau katak dewasa menggunakan apa? Lalu yang ketiga, jelaskan proses pernafasan pada ikan. Ayo, saat di air tadi seperti apa? Ya, saat di air, saat insangnya terbuka, saat udara masuk, kalau kamu jelaskan ya. Kamu jelaskan di buku tematik ada, di modul juga ada. Lalu yang keempat, pada saat terbang, burung bernafas menggunakan titik-titik. Jadi saat tidak terbang tadi menggunakan apa? Nah, ini pertanyaannya, kalau saat terbang, saat burung terbang itu menggunakan apa ya bernafasnya? Yang kelima, hidung merupakan tempat masuknya udara. Hidung tempat masuknya udara. Pada hidung terdapat rambut pendek yang berguna untuk apa tadi? Sudah Ustazah jelaskan ya. Oke, kalian tulis dulu, di screenshot juga boleh. Dijawab dulu juga nggak apa-apa, langsung dijawab. Ustazah beri waktu 5 menit ya. Nanti selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia.
Us, kalau sudah selesai nulis soal boleh dijawab. Iya, boleh, boleh langsung dijawab. Masih ada waktu 4 menit. 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi. Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya. Us, habis IPA ini apa toh Us pelajarannya Us? Habis IPA ada bahasa Indonesia. Lalu nanti ada PAI. Ya, silakan Mas Eza. Masih 2 menit lagi. 9:05 nanti Ustazah lanjutkan ke bahasa Indonesia. Insangnya itu menutup sehingga air itu masuknya lewat rongga mulut. Bagi yang mulut, air itu masuk insangnya sini itu tertutup.
Yang saat yang sudah itu yang satu ini terbuka sehingga keluar dan adalah pertukaran. Satu menit lagi ya. Oke, sudah selesai. Belum. Belum, Us, tinggal titik. Soalnya sudah ditulis, sudah selesai soal menulisnya. Oke, yang belum selesai menulis soalnya bisa di screenshot dulu. Bisa di screenshot dulu. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan ke bahasa Indonesia. Sebelum ke bahasa Indonesia, ayo tepuk semangat dulu biar semangat, mikrofonnya dinyalakan dulu. Biar makin semangat, kameranya dinyalakan, mikrofonnya dinyalakan, kita tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat 1. Oke, sudah semangat, ya. Oke, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Kalian siapkan buku tematiknya sama modulnya yang sudah ngeprint disiapkan. Buku paket tematiknya juga disiapkan. Jadi hari ini kita belajar tentang menemukan informasi dalam buku. Ya, menemukan informasi dalam buku. Nah, ini bacaan yang tadi, teks bacaan yang tadi ya. Ada Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu sedang selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, jadi hari ini bahasa Indonesianya membahas tentang 5W1H atau yang dulu sudah Ustazah pernah ajarkan dulu ya di kelas 3. Ada namanya adik Simba. Siapa yang masih ingat apa itu adik Simba? Masih ingat adik Simba itu A-nya apa? Lalu D-nya itu di mana? Di mana ya? Lalu K-nya itu kapan? Siapa, mengapa, bagaimana. Nah, coba dari bacaan tadi ya, kalau ada pertanyaan ini, apa nama jenis ikan hias yang dipiara Dayu? Apa nama jenis ikannya? Mas Koki, Us. Oke, Ustazah simpan dulu. Di mana ikan hias itu dipiara? Akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Satu minggu sekali. Ceritanya di halaman 2. Buku paket.
Lalu siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan diberi makan? Setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ikan hias itu membukanya. Membuka dan menutup mulutnya ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, tadi apa ikan hias yang dipiara? Ikannya namanya ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias dipiara di dalam akuarium. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulut. Nah, jadi untuk menemukan informasi di dalam bacaan itu bisa dengan cara seperti ini, dengan menggunakan adik Simba. Untuk menemukan informasi dalam buku, yang wajib kita lakukan adalah membaca dengan intensif. Apa sih Us membaca dengan intensif itu? Membaca intensif adalah membaca yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan serius, cermat dan teliti. Ya. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Oke, selanjutnya selain membaca intensif, untuk memahami isi bacaan dalam teks, kita dapat membuat kalimat tanya untuk memahami isi bacaan. Kata tanya dalam pelajaran bahasa Indonesia dapat disingkat dengan akronim dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian ingat-ingat dulu ya. Adik Simba dulu sudah pernah Ustazah ajarkan ini di kelas 3 ya. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kalimat tanya apa? Kalimat tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi? Apa pendapat orang-orang terhadap kejadian tersebut? Apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Nah, ini contoh dari apa untuk menanyakan benda atau sesuatu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, di mana? Di mana? Ini kalimat kata tanya untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya ini, di mana tempat terjadinya kecelakaan itu. Sama yang tadi kalau di bacaan Dayu, di mana Dayu memelihara ikan, untuk menanyakan tempat. Selanjutnya kata tanya kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Oke. Kapan ya? Kapan itu kata tanya untuk menanyakan waktu ya. Contohnya, kapan terjadinya Perang Dunia Kedua? Kapan Dayu membersihkan akuarium? Itu untuk menanyakan waktu. Selanjutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang memimpin perang Padri, siapa yang memelihara ikan hias. Ya, jadi nanti jawabannya pasti nama orang ya. Oke, selanjutnya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab.
sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Mengapa anak-anak disuruh diam? Mengapa Dayu membersihkan akuarium? Untuk menanyakan sebab atau alasannya. Ya, nanti jawabannya karena, agar, supaya. Tuh, ya. Kalau pertanyaannya mengapa Dayu membersihkan akuarium? Jawabannya supaya akuarium menjadi bersih. Ya kan? Ikan-ikannya biar nyaman. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Untuk menanyakan cara atau proses, ya. Bagaimana kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara kerja mesin tersebut? Bagaimana Dayu membersihkan akuarium? Tadi diganti dengan air yang bersih. Kan? Oke. Selanjutnya, hari ini tugasnya adalah portofolio. Sudah Ustazah siapkan teksnya. Nanti tugasnya Ustazah kirim di grup ya. Bisa kalian print, bisa ditulis di buku tulis ya. Nanti Ustazah kirim filenya, sudah Ustazah siapkan teksnya. Nanti kalian menuliskan kalimat tanyanya apa, jawabannya. Jadi kalian menuliskan pertanyaan dan jawabannya sekalian. Ya. Gimana Mas Rafif? Ini tugas PPKN atau tugas bahasa Indonesia, Tugas bahasa Indonesia. Ya, nanti Ustazah kirim filenya ya. Tugas PPKN toh. Tulis di buku tulis ya. Sudah Ustazah siapkan PPKN. Kalian menuliskan. Oh iya, maaf. Ini tugas bahasa Indonesia. Selasa 10 Agustus. Ya, nanti di print dulu tugasnya, lalu besok libur. Besok tanggal 11, besok tanggal 1 Muharram. Selamat tahun baru ya, selamat tahun baru semuanya. Semoga nanti kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, kalian menjadi anak yang semakin solihah. Amin. Ya, gimana Mas Rifki? Gimana Mas Rifki? Ini tadi printnya dikirim ke grup ya. Ya, nanti dikirim ke grup ya. Oke Mbak Afaf, semoga lekas sembuh ya, semoga lekas membaik. Sekarang istirahat dulu enggak apa-apa ya. Oke. Jadi nanti tugasnya Ustazah kirim ya, nanti tugasnya Ustazah kirim, lalu kalian print atau kalian tulis di buku tulis. Gimana Mbak Air? Nanti kalau belum di print boleh ditulis. Ya, boleh ditulis di buku tulis ya. Kalian tulis jawabannya saja yang di buku tulis. Tapi nanti kalau sudah bisa di print ya, ditulis namanya. Ya. Gimana Mbak Zaki? Terus nanti soalnya ya enggak. Soalnya nggak usah ditulis di buku tulis ya. Ditulis langsung jawabannya. Itu nanti tugasnya yang bahasa Indonesia dikirim ke grup. Ya, nanti tugasnya Ustazah kirim ke grup ya. Nanti tugas kalian jadi di print atau ditulis di buku tulis langsung jawabannya. Jadi teksnya bisa lihat di laptop atau di HP kalian ya. Tugasnya membuat kalimat tanya, lalu dengan jawabannya sekalian. Ini sudah ada teksnya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi?
Oke, jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini tadi untuk IPA ya, untuk IPA tadi kita sudah belajar alat pernafasan manusia dan alat pernafasan hewan ya. Alat pernafasan hewan ada bermacam-macam, ya kan? Ada bermacam-macam tergantung tempat tinggalnya. Kalau yang di air ikan itu menggunakan insang ya. Kalau yang di darat menggunakan paru-paru seperti mamalia, reptil, burung. Nah, tapi burung ini kalau terbang dia menggunakan bendi-bendi udara ya. Sedangkan alat pernapasan manusia tadi sudah Ustazah buatkan lagu ya. Lagunya tadi mulai dari hidung, udara masuk ke hidung, lalu faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan di paru-paru terdapat namanya alveolus, itu tempat pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida. Ya, sedangkan pelajaran bahasa Indonesia tadi ada tentang adiksimba, itu untuk menemukan informasi dalam bacaan ya, dengan cara membaca intensif, membaca yang sungguh-sungguh. Oke, semua kameranya dinyalakan. Ustazah screenshot dulu. Semua kamera dinyalakan. Ustazah screenshot dulu. Oke, setelah ini dengan Ustazah Ismi ya. Oke, Mbak Air dinyalakan dulu. Mbak Silvi, Mbak Salma, Mbak Irfan, Mas Zaim. Lihat ke kamera, senyum yang lebar ya. Senyum yang lebar Ustazah. Screenshot dulu. Oh, ini sudah ada Ismi ya. Senyum, hitungan ketiga senyum ya yang lebar. 1, 2, 3. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah ya, tertib ibadahnya, dan patuh kepada ayah dan bunda. Sekali lagi Ustazah ucapkan selamat tahun baru Islam buat kalian semua ya. Semoga kita semua menjadi lebih baik lagi untuk tahun baru ini. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini sama Ustazah Ismi ya, PA-nya. Oke, semoga baik-baik. Silakan Mas Ismi. Mas Ismi ada 2. Oke, monggo. Ya, ini tadi coba gabung sama Halo, Siswi. laptop, ternyata nyambung juga. Halo, sebentar ya, coba Ustazah ini. Kalau yang di HP gabungnya pakai yang lain, sebentar ya Nak ya. Buku kecilnya disiap. Udah. Oke, kelas 5A, buku kecil PAI-nya disiapkan Nak ya, sama alat tulis. Baik, ya, bentar Terus Mas Eko. nyiapin Kameranya boleh diaktifkan semua Nak, kamera. Diaktifkan semua, kita buka dulu pembelajaran hari ini. Sudah. Oke, kamera dan mikrofon boleh nyala.
Ya, karena kita mau doa dulu ya. Baik, anak-anak ustazah kelas 5A yang solih-solihah, kita mulai pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran PAI. Jawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Ustazah ulangi. Bagaimana kabarnya kelas 5A? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, dari sini mikrofonnya silakan dinonaktifkan. Ya, istidadal liddu'a. Wah, ada. Oke, mikrofonnya dinonaktifkan ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dibacakan. Ud'ullah jama'atan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Us, gak ada suaranya, Us. Ada. Putus-putus, Us. Kok kecil, Us, suaranya, Us. Us putus-putus. Us, putus-putus. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Us putus-putus suaranya, Us. Berarti sinyalnya kurang Putus. Oh, suaranya kecil banget. Gimana suara Ustazah? Sekarang sudah jelas belum? Sudah. Jelas, Us. Tadi pakai wifi, sekarang tidak. Ya apa, alhamdulillah anak-anak Ustazah ulangi. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi yang kita sudah baca bersama, pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak Ustazah kelas 5A, hari ini kita review atau mengingat kembali pembelajaran 2 minggu yang lalu, yaitu surah At-Tin dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Untuk persiapan penilaian harian nanti siang, insya Allah akan di-share soalnya ya. Jadi fokus untuk menyimak review materi dari Ustazah. Kalau reviewnya sudah selesai, nanti kita lanjut dengan mengerjakan portofolio, yaitu menulis surah At-Tin di buku kecil PAI. Baik, Ustazah mulai untuk surah At-Tin. Seperti yang kemarin sudah kita tadarus bersama, surah At-Tin itu ada 8 ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, dan demi bukit Sinai. Ayat 3, dan demi kota Makkah ini yang aman. Ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, kemudian kami kembalikan dia, manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Ayat 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Ayat 7, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat 8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, anak-anak, dari surah At-Tin ini kita mengetahui bahwa makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna adalah kita, yaitu bangsa manusia. Ya. Kenapa dikatakan sempurna dan diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya? Karena kita memiliki unsur penciptaan yang sempurna. Mulai dari kita punya badan, punya nyawa, punya akal, punya hati. Oke, siapa yang raise hand ini? Yang mau bertanya, yang angkat tangan? Boleh diaktifkan mikrofonnya. Atau kepetik. Baik, Ustazah lanjutkan. Oke, Nak. Jadi, kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Karena kita punya badan, punya akal, punya hati, punya nyawa. Sementara ciptaan Allah yang lain atau makhluk lain seperti jin, setan, iblis itu tidak memiliki bentuk seperti kita. Mereka diciptakan dari api, tetapi mereka tidak memiliki kesempurnaan bentuk seperti Ustazah dan kalian semua. Ya. Bahkan untuk menginjak tanah saja mereka tidak mampu. Makanya kalau kalian suka nonton film horor, ya, itu gambaran daripada makhluk halus, kakinya selalu melayang di atas tanah. Itu ada Usrahman itu. Jadi kakinya selalu melayang di atas tanah. Karena apa? Mereka tidak bisa melawan gaya gravitasi bumi. Tidak mampu. Kalau kita kan berjalan menapak tanah. Kalau kita jalan tidak menapak tanah justru menakutkan itu ya.
Itu dari jin, iblis, dan setan. Kemudian malaikat. Malaikat oleh Allah diciptakan dari cahaya. Namun juga tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat secara langsung oleh mata atau gaib istilahnya. Kemudian makhluk Allah yang lain dari golongan hewan. Hewan punya bentuk lucu. Saya punya beruang di rumah Saya punya kucing namanya Cenut. Nah, saya punya burung lovebird. Iya, bagus sekali ciptaan Allah dari bangsa hewan. Akan tetapi, nak, hewan diciptakan tanpa memiliki akal. Jadi tidak sempurna. Sementara kita manusia tadi unsur-unsurnya lengkap. Bentuknya pas, hidungnya di tengah, bibirnya di bawah hidung, ya kan? Kakinya 2, tangannya 2, bisa jalan di atas tanah, punya akal, iman kepada Allah. Nah, makanya sempurna. Akan tetapi di surah At-Tin dijelaskan kalau manusia itu tidak beriman dan tidak beramal solih, maka derajatnya di hadapan Allah itu lebih rendah daripada hewan. Karena apa? Manusia dikasih iman, dikasih akal, dikasih bentuk fisik yang sempurna. Kok tidak beriman? Kok tidak beramal solih? Nah, yang demikian, orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal solih, rendah derajatnya di hadapan Allah dan kembalinya adalah ke neraka. Ini yang harus kita ingat-ingat. Ini tahun baru Hijriyah, tanggal 1 Muharram nak hari ini. Kira-kira kita, Ismi dan kalian di hadapan Allah mulia atau rendah derajatnya. Kita koreksi sendiri-sendiri ya. Baik nak, yang mau bertanya nanti ada kesempatan. Sekarang Ustazah fokus untuk mereview materi dulu. Jadi disimak, fokus saja ya. Lanjut, di rangkuman yang kemarin, ini nanti keluar semua di penilaian harian. Jadi harus diingat-ingat. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, turun di kota Makkah, dan tergolong surat Makkiyah. Kata At-Tin artinya buah tin, dan surah At-Tin ini berada di urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Dicatat baik-baik, ini keluar. Semuanya keluar. Kemudian yang terakhir kandungan isi. Jadi Allah adalah hakim yang paling adil. Siapapun kita, Isi, Mas Java, Mbak Salma, semuanya anak-anak kelas 5A, 5B ya, nanti akan diadili masing-masing. Diadili terkait bagaimana selama di dunia hidupnya digunakan untuk apa. Kalau kita meninggal membawa amal solih dan iman, insya Allah balasannya surga. Tetapi kalau kita meninggal ya dengan membawa dosa-dosa yang banyak, maka kembalinya adalah neraka. Jadi tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Allah akan membalas setiap kebaikan atau keburukan kita seadil-adilnya. Yang kedua, orang beriman dan beramal soleh sangat mulia atau tinggi derajatnya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh maka sangat rendah derajatnya. Lalu, agar kita selamat dunia dan akhirat,
harus menjalankan perintah agama. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Itu betul-betul harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, Nak, Ustazah akan muncul di HP. Jadi ini. Nanti tanyanya di sesi akhir ya, Nak ya. Kita fokus untuk review dulu. Berikutnya, Ustazah akan review materi tajwid, hukum bacaan, nun sukun dan tanwin. Diperhatikan layar yang Ustazah bagikan. Oke. Langsung masuk ke materi. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu dibagi 5. 1. Idhar khalqi. Ustazah ulang. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi 5. 1. Idhar khalqi. 2. Idgham bi gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Iqlab. 5. Ikhfa hakiki. Ini dihafalkan juga nanti kemudian. Yang pertama idhar khalqi. Idhar khalqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang berwarna hijau itu, yaitu hamzah, kha, ain, ghain, ha. Jadi huruf idhar khalqi diingat-ingat ada 6. Nanti dibacanya jelas. Contohnya yang nun sukun bertemu hamzah. Man amana. Tanwin bertemu ha. Alimun hakimun. Itu idhar khalqi. Hurufnya ada 6. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang berwarna hitam. Jumlahnya 4, yaitu ya, nun, mim, waw, atau disingkat yan, ya, nun, mim, waw. Dibacanya dengung yang lama. Contohnya nun sukun min ni'matin. Tanwin barwi yaj'aluna. Itu yang nun sukun diamatina. Nun sukun bertemu nun. Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Yang tanwin ada dhammah tain bertemu huruf ya, dibaca dengung yang lama. Baik, yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Dibaca tidak dengung. Jadi kebalikan dari yang atau idgham bi gunnah. Lam dan ro saja hurufnya. Contohnya yang nun sukun bertemu ro, mirrabbihim, tanpa dengung. Tanwin ada ro berharokat dhammatain bertemu lam. Khairul laka, khairul laka, tidak dengung. Ya. Yang mau bertanya nanti, yang mau izin ke toilet boleh, silakan izin, tidak apa-apa
Yang keempat, iklab. Iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu satu huruf, yaitu ba. Dibaca lebur seperti huruf mim. Contohnya, nun sukun bertemu ba. Dibaca mim ba'dihi. Mim ba'dihi. Jadi seperti huruf mim. Tanwin atau di situ ada dhammatain bertemu huruf ba. Sami'un basirun. Jadi nun sukun atau dhammatainnya dilebur menjadi huruf mim. Yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Dibaca samar. Ingat, ikhfa hakiki hurufnya berjumlah 15. Contohnya, yang nun sukun bertemu to, dibaca samar. Kemarin sudah jelaskan, samar di sini maksudnya adalah ketika kita membaca huruf nun sukunnya, lidah kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf to atau huruf di depannya. Contohnya, yang tiquna. Jadi waktu yang itu kita sudah posisi akan mengucapkan huruf to. Yang tiquna. Yang tanwin, rizqan qalu, sudah bersiap untuk mengucapkan huruf qaf. Ya. Baik, itu adalah review terakhir dari materi hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang Ustadzah mau bertanya. Yang Ustadzah panggil nanti dinyalakan mikrofonnya. Oke, Ustadzah mau bertanya ke ini yang atas nama Bapak Sunarto ini dengan Ananda siapa ya? Mbak Coba Air, Oh, Mbak Air. Oke, Mbak Air. Mikrofonnya dinyalakan ya. Ustadzah mau tanya. Surah At-Tin diturunkan di kota mana, Mbak Air? Maka, pinter, jempol untuk Mbak Air. Terima kasih. Berikutnya, Ustadzah ke Mbak Revi. Mbak Revi, boleh dinyalakan mikrofonnya? Iya, Us. Oke. Waturi sinin. Itu At-Tin ayat berapa? Mbak Revi? Ayat kedua, Us. Pinter, betul sekali. Oke, sekarang Ustadzah lanjut ke Mbak Wawa. Mbak Wawa, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, Us. Orang yang beriman dan beramal solih, taat kepada Allah, nanti akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya dan ditempatkan di A neraka, B surga. Surga, Us. Surga. Pinter Mbak Wawa. Terima kasih. Sama-sama, Selanjutnya Ustadzah ke Mas Bil. Mas Bil, dinyalakan mikrofonnya.
Sudah nyala Mas Bil? Mas Bil? Halo Mas Bil. Sudah nyala belum? Oke, Mas Bil belum ada sinyal ya di sini ya. Ustazah ke Mas Izam. Mas Izam, mikrofonnya bisa dinyalakan? Ya, Us. Iya. Mas Izam, huruf iklab jumlahnya ada 1. Apa itu? Huruf lam, ro, atau ba? Nah, sebenarnya ini sinyalnya baik. Mas Izam bisa dengar suara Us? Bisa. Oke. Huruf iklab itu ada 1. Pilihannya lam, ro, atau ba? Us, suaranya kurang keras. Apa? Suaranya kurang keras. Kurang keras? Baik, Ustazah ulangi. Sinyalnya di sini juga sedang kurang bagus ya. Huruf iklab itu ada 1. Lam, ro, atau ba? Jawabannya apa? Ba. Ba, pinter Mas Iza, terima kasih. Selanjutnya Ustazah ke Mbak Sabita. Mbak Sabita, Ya, Us. boleh dinyalakan mikrofonnya, oke. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? 4, Us. 4. Apa saja? Ustazah sebutkan 3, Mbak Kansa tambah 1. Ya, nun, mim, dan Wawu. wawu. Jos, pinter Mbak Kansa. Terima kasih. Oke, Ya, Us. yang terakhir Ustazah ke Mbak Gendis. Dinyalakan mikrofonnya Mbak Gendis dan kameranya. Oke, Mbak Gendis, huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bad, ta, za, fa, kof, kaf adalah huruf apa? Ikhfa hakiki. Ini sudah bisa tanpa diberi pilihan. Pinter Mbak Gendis, alhamdulillah. Baik anak-anak, Ustazah rasa untuk review hari ini sudah selesai. Silakan disiapkan buku kecil PAI-nya. Kita kerjakan portofolio, menulis surah At-Tin, nanti ditulis secukupnya waktu. Jika belum selesai bisa dilanjutkan ya. Ustazah akan bagi lagi surah At-Tinnya. Surah At-Tin ditulis ayat 1 sampai 8 di buku kecil kalian masing-masing. Us, kapan boleh Sudah tanya? muncul? Sudah muncul belum? Surat artinya ditulis seartinya, Us. Boten. Ditulis Sudah. 1-8. Artinya tidak ditulis ya. Nah, sambil mengerjakan portofolio, Ustazah beri kesempatan ke anak-anak yang tadi mau bertanya. Boleh tanya satu-satu ya.
Angkat tangannya kalau mau tanya atau raise hand. Ya, Us. Silakan ditulis dari sekarang. Tulisnya Ustazah pesan dikasih jarak 1 atau 2 baris setiap ayatnya. Us mau tanya, Us. Iya, yang tanya apa? Mas Rifki, Us. Us, Tanya apa? Ya, derajatnya setan sama derajatnya hewan, ketinggian derajatnya siapa, Us? derajatnya hewan. Karena apa? Setan itu oleh Allah dulu sebetulnya diberi akal, hanya saja tidak diberi bentuk seperti kita. Setan dulu ditempatkan juga di surga, tapi karena sombong, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ya. Kalau hewan memang diciptakan tanpa memiliki akal, Nak. Jadi lebih mulia hewan. Dan hewan tidak mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah. Kalau setan itu sudah janji sama Allah, aku ndak apa-apa dikeluarkan dari surga asalkan aku tidak mati sebelum kiamat. Jadi setan itu tidak ada yang mengalami kematian seperti kita. Dia mintanya gitu sampai kiamat. Tujuanku adalah agar manusia itu tersesat. Jadi tujuan utama dari hidupnya setan adalah membuat manusia tersesat dari jalannya Allah. Nah, kita harus jaga-jaga, gitu ya. Oke, Mas Ya, Rifki. Mas Rifki, Ada boleh artinya tidak perlu ditulis ya, Nak ya, nanti capek. Disalin saja ayatnya 1 sampai 8 tanpa arti. Mas Rifki mau tanya apa, Nak? Boleh. Us, kalau derajatnya nabi sama malaikat mana? Siapa yang lebih bertakwa intinya? Kalau Ya, kamu bertanya, siapa makhluk yang derajatnya paling dekat dengan Allah? Jawaban dari Ustazah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang derajatnya paling dekat adalah Nabi kita. Makhluk yang paling disayang oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Tetapi Allah juga menyayangi kita semua. Hanya saja kadarnya berbeda, Nak. Karena Rasulullah adalah hamba Allah atau ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, jadi malaikat sama Rasulullah insya Allah lebih dekat dengan Allah. Tetapi malaikat juga sangat mulia karena malaikat itu seumur hidupnya hanya digunakan untuk patuh dan taat kepada Allah. Ustazah mau tanya, itu kan malaikat-malaikat kan banyak, tidak hanya 10. Mereka lagi ngapain sekarang? Nah, kamu tahu langit yang sekarang menjulang tinggi di atas kita? Itu ada Tahu. penyangga-penyangganya. Penyangga atau tiang-tiang penyangganya. Yang ditugaskan oleh Allah untuk menyangga langit-langit itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu, malaikat, tugasmu adalah sujud seumur hidupmu. Malaikat sujud terus seumur hidupnya. Tidak bangkit dari sujudnya. Loh, apa nggak lapar? Nah, ini bedanya malaikat sama kita, Nak. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa memiliki nafsu.
Malaikat tidak punya nafsu, jadi tidak mengalami lapar, tidak mengalami ngantuk seperti ustazah, tidak mengalami haus. Pertama diciptakan untuk sujud, ya dia akan sujud seumur hidupnya. Diciptakan untuk membagi rezeki, ya sudah membagi rezeki. Terus selain membagi rezeki, malaikat Mikail itu ngapain? Bagi hujan, sama bertasbih kepada Allah, sholat. Nah, itu tugasnya malaikat. Perbedaannya siapa yang paling dekat dengan Allah? Jawaban ustazah, Rasulullah, Nabi kita. Ya, ada yang mau tanya lagi? Bismillahnya ditulis gak itu, Ditulis nak, ya, biar tambah barokah ilmunya. Oke, yang mau tanya lagi boleh. Saya mau bertanya. Boleh. Nanti berarti PH-nya itu surat Atin sama itu ya, surat Atin sama harokat itu ya, yang hari itu ya, Iya, betul sekali. Surah At-Tin dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Soalnya ada 20 nak ya. Betul. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Saya Mas Gusti. Iya, Mas Gusti mau tanya apa nak? Surga itu airnya terbatas loh. Air? Ya. Iya, Ustazah jawab ya Mas Gusti. Nah, di surga itu adalah tempat kebahagiaan yang abadi. Apapun yang ada di surga itu bisa kita ambil dengan mudah. Dan air di surga itu tidak akan pernah habis. Karena surga itu abadi. Yang di dalamnya pun juga abadi. Jadi jangan khawatir kalau kehausan. Tinggal pilih mau susu, mau madu, mau sirup, mau Thai tea, mau jus mangga, jus stroberi, tinggal pilih. Jadi tidak ada rasa haus di sana. Ustazah, nanti kalau aku pengen makan buahnya, minum buahnya, terus mau BAB gimana? Nah, ini pertanyaan lagi. Di surga itu tidak ada toilet, nak. Jadi Ya, ditahan. Kalau kamu sakit perut ditahan, ya. Kok ditahan? Nanti apapun yang kita makan dan kita minum di surga, bentuk pembuangannya bukan berupa kotoran, tapi berupa parfum yang keluar dari tubuh kita. Jadi jangan khawatir sakit perut di surga, ndak ada sakit perut. Baunya itu ya harum Mas nggak, Gusti. Iya, baunya harum. Ya, bukan kotoran, nggak ada kotoran. Jadi nggak ada. Apapun yang kita makan dan minum di surga, itu dalam tubuh kita keluarnya berupa parfum. Jadi harum kalian semua nanti tanpa produk pewangi, tanpa parfum apapun sudah harum, ya. Itu Mas Gusti ya. Jadi air di surga itu tidak terbatas. Artinya apa? Semua yang ada di surga itu ada terus. Bahkan kalau makan buah-buahan yang ada di pohon itu, kita enggak perlu kesusahan ngambil. Sampean
baru berpikir, ya Allah saya pengen ayam goreng, tiba-tiba datang nak, nggak perlu kalian goreng dulu, beli dagingnya ke pasar, beli minyaknya ke pasar, itu nggak perlu, sudah jadi tiba-tiba, ya itulah di surga. Lah Us, kalau di neraka gimana Us? Aduh, kalau di neraka takut Ustazah. Ya. Nanti Iya. pas di surga masih ada buah khuldi nggak Us? Ada nanti, tetap ada. Kamu mau nyoba buah khuldi nanti? Enggak, Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu nanti buah khuldi itu saat setelah kiamat kita masuk surga boleh dimakan apa enggak. Ya nanti masuk surga dulu baru tahu ya. Us, di surga itu sholat sama ngaji enggak? Salat sama ngaji. Nah, masih Ustazah jelaskan ya. Kita beramal itu hanya di dunia. Jadi tempatnya beramal oleh Allah itu sudah disediakan di dunia sekarang ini. Sementara tempat untuk memanen pahala kita itu di akhirat. Jadi kamu sudah bisa tahu kira-kira nanti kita di surga itu masih ngaji, masih aktivitas seperti di bumi ini enggak ya Us? Bagi orang beriman, insya Allah tetap bertasbih kepada Allah, nah, tetap ibadah, tetapi enggak ada rasa lelah. Di surga itu tidak ada rasa lelah, tidak ada sakit, tidak ada bau tidak enak. Di surga itu enak aja. Gitu ya. Terus kalau semua orang masuk surga nanti kebek Us surga nih Us. Ini siapa yang tanya ini surga kebek itu enggak ada ya nak ya. Surga itu tidak terbatas. Masya Allah. Allah itu sediakan surga untuk kita tidak terbatas. Berapapun yang masuk itu sudah tersedia semua. Tidak seperti hotel. Hotel yang kita kunjungi itu jumlahnya hanya bisa menampung misalnya 500 pengunjung. Surga enggak seperti hotel, nak. Enggak ada batasan masuk surga itu luas tempatnya ya. Bisa paham dari sini? Sambil menulis ya, nak ya. Oke, Ustazah beri waktu 5 menit lagi tambahannya. Kalau ada sudah enggak ada yang tanya, Ustazah tutup karena jamnya sudah lebih berapa ini? Lebih 3 menit. Ada yang mau tanya lagi? Tidak. Oke. Untuk penjelasan tentang apa? Mau tanya? Boten Us. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti surah At-Tin yang belum selesai bisa dilanjut saat kalian sudah istirahat, sudah nyaman, mengerjakannya santai saja ya. Baik, untuk penjelasan mengenai neraka itu seperti apa, nanti kita lanjutkan waktu di kelas 6. Ada itu gambaran neraka seperti apa ya di kelas 6 nanti. Baik, anak-anak Ustazah akan muncul di HP karena di laptop sinyalnya pasang surut. Us belum selesai Us. Ustazah muncul dari sini saja. Baik, Ustazah sudah jelaskan apapun yang kalian tanya terkait pembelajaran surah At-Tin, balasan bagi orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kita juga sudah tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi,
di tahun baru Hijriah ini kita harus melihat diri kita lagi. Kira-kira di hadapan Allah, Ustadzah Ismi dan kalian ini derajatnya mulia atau rendah. Kalau ingin mulia, berarti taati perintah Allah. Sholat 5 waktu dijaga, taat sama ayah bunda, kemudian berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang sudah misalnya jahat kepada kita, harus tetap berbuat baik ya. Baik, itu saja penjelasan dari Ustadzah. Mudah-mudahan review hari ini bisa sedikit banyak membantu anak-anak mengerjakan PH nanti bisa lebih lancar. Jangan lupa belajar dulu kalau mau mengerjakan PH. Pilih waktu yang nyaman, waktu yang enak untuk kalian kapan mengerjakannya. Ustadzah buka sampai jam 8 nanti. Ya, kalian boleh mengerjakan habis maghrib atau ba'da asar atau ba'da zuhur. Yang penting kalian enjoy dulu ya setelah istirahat. Baik anak-anak Ustadzah, kamera boleh diaktifkan, mikrofon boleh diaktifkan. Kita akan akhiri pembelajaran ini bersama-sama. Mas Rifki, Mbak Lai, Mas Ezar, oke. Semuanya ya, Mas Jaka juga dan teman-teman yang lain. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak kelas 5A, terima kasih banyak sudah jadi anak yang solih-solihah. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat dan jadi kendaraan kita. Ustadzah pamit dulu, dijawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.